Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, ketemu lagi nih di momen konten Pak RT viral ya di momen Ramadan. Biasanya di tahun kemarin seperti Ramadan sebelumnya kita ngobrol di teras masjid. Hari ini pagi ini pada sholat subuh ya, pada sholat subuh di Ramadan ke-10 Pak Ustadz ya, 10 Ramadan 1447 Hijrah, bertepatan dengan di hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026. Baik Pak Ustadz, langsung saja menyingkat waktu. Ini pertanyaan ini sebenarnya sih viral di masyarakat kita. Kadang-kadang kita laki-laki atau malah Pak Ustadz sendiri ini segan membahasnya nih, terutama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ini makin seru nih Pak Ustadz ya. Intinya gini, jelas masalah poligami Pak Ustadz, sedikit ceritakanlah poligami itu, karena ya ini wajib disampaikan apapun ininya, karena yang jelas ayatnya ada di Al-Quran ya Pak Ustadz ya, surat An-Nisa kalau nggak salah ya. Jadi sedangkan kadang-kadang kita nih laki-laki takut membahas, Pak Ustadz pun segan-segan katanya kan dengan jemaahnya ibu-ibunya kan, apalagi ibu-ibu. Jadi berilah kemauan masukan apa sih makna, atau yang jelas ini kan ada di Al-Quran lah ya, ada berita lah katakan, ada yang disampaikan firman Allah berkenaan dengan itu sebagai informasi kita Pak Ustadz. Terima kasih. Lanjut Pak Ustadz, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Pak RT kita bertanya tentang poligami. Poligami dalam Islam adalah sesuatu yang lumrah. Lumrah itu artinya sudah banyak ya, tradisi ini dipraktekkan dalam Islam, maksudnya ya, dari zaman dulu sampai sekarang. Ayatnya juga ada Pak Haji ya, ayatnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ya. Artinya kata Allah Subhanahu wa taala, nikahi kamulah ya perempuan yang kamu senangi, 2, 3 atau 4 ya. Tapi ada semuanya ya. Semuanya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum ya. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja di antara kamu gitu ya. Kalau tidak mampu berlaku adil ya. Jadi poligami ini sejarahnya adalah sejarahnya fungsinya adalah Islam itu datang membatasi sebenarnya. Dahulu masyarakat umat manusia ini sebelum ada surat An-Nisa ini ya, itu banyak sekali yang menikahi perempuan itu lebih dari 5, 4, lebih dari 4, ada yang 10 gitu ya, 20, ada yang ratusan. Kita lihat di Cina itu banyak, ada satu tokoh yang menikah 100 perempuan gitu kan. Nah, Islamis datang menata, membatasi, hanya boleh 4 saja gitu ya. 4 saja gitu ya. Itu pun Allah menawarkan solusi lagi ya. Solusi kalau seandainya kita ini tidak mampu, takut beristrikan 2,
3 atau 4, Allah tahu solusi satu saja. Itu sih kalau adil ya. Adil di sini ya kita tahu bukan cuma nafkah ya, kasih sayang juga ya, kasih sayang ya. Kalau Rasul insya Allah adil Rasul ya. Rasul mempunyai jadwal kunjungan lah ya, giliran ya, dikunjungi tiap malam, tiap minggu, tiap ahad ya. Bahkan Rasul kalau berjihad ke jalan Allah Subhanahu wa taala, istrinya digilir siapa yang ikut menemani Nabi bulan. Maksudnya ya, tapi bukan cuma harta gitu kan, kasih sayang juga ya, perhatian juga, karena perempuan ini sangat-sangat butuh perhatian dari para suami. Itu Pak Haji ya. Inilah yang perlu kita pahami. Jadi poligami ini saya bilang lumrah ya, lumrah di Islam ya, kecuali di negeri kita ya, negeri kita. Tetapi ya bagaimanapun kalau perempuan itu sifatnya ada lagi nih Bang Haji ya, tidak akan pengen dimadu, tidak akan mau pengen dimadu kata orang. Di madu ya dulu mayatku ya Pak Ustaz. Lanjut Pak Ustaz. Nah, ini perlu juga, makanya perlu ada kemajuan berpikir di kalangan perempuan juga Pak Haji ya. Artinya ketika akad nikah mereka melakukan persyaratan-persyaratan bahwasanya selama saya masih bisa melayani suami, memberikan hak-hak suami dengan baik ya, janganlah saya ini dimadu gitu kan. Nah, itu kecerdasan berpikir perempuan kadang bagaimanapun ya realitanya ya, adanya banyak perempuan yang tidak mau ya. Maka para suami itu ya, para suami itu harus memahami juga gitu kan ya, bagaimana hak yang diajukan oleh para istri gitu ya. Tapi poligami apakah itu dibolehkan atau tidak? Misalnya jawabannya boleh ya, karena ada dalam Al-Quran. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala juga menata ya, menata bagaimana kehidupan rumah tangga itu agar lebih baik ya, ya. Lebih baik ya. Kalau memang poligami memang dibolehkan, tetapi kalau memang kita ini tidak sanggup ya untuk berlaku adil, maka cukup satu saja. Inilah solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu diperhatikan oleh setiap umat Islam sebagai memilih hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Pak Ustadz, sedikit pencerahannya ya mengenai apa namanya poligami yang sering berkembang sih, yang jadi bahasan nih, bahasan nggak bapak-bapak ibu-ibu juga kalau diangkat yang makalah ini. Intinya poligami itu dibolehkan di agama, tapi sebagai dasar untuk tertib ya, tertib, ditatah istilahnya, karena zaman sebelum Rasulullah mungkin ya katakanlah ya Pak Ustadz ya, semuanya masih dalam keadaan berantakan lah, tidak ada yang mengatur jumlah dan lain-lainnya. Itu pastinya juga pasti sesuai dengan kebutuhan juga pada saat itu, dan Allah juga tetap membatasi dan memberikan aturan mainnya lah bahasanya Pak Ustadz ya, datang untuk membatasi untuk membatasi, merapikan ataupun apa. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas pencerahannya lah di hari ini ya. Alhamdulillah, semoga ini menjadi tambahan ilmu pengetahuan kita terhadap ilmu-ilmu agama lah, dan menambah kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi ya Pak RT. Posisi di teras masjid ya, teras masjid Al-Muhajirin pada sholat subuh. Ngobrol santai di teras sama Ustadz kita, Ustadz Rais. Alhamdulillah
Jadi hari ini bertepatan di hari Kamis tanggal 19 Maret tahun 2026, bertepatan juga di 29 Ramadan tahun 1447 Hijrah. Hari ini Pak RT mungkinlah mewakili sebagai jemaah Masjid Al-Muwahhidin ya, berkenaan dengan di akhir Ramadan ini. Pasti kita umat Islam ini udah banyak sih membayar zakat fitrah ya. Jadi kita mau bertanya agar dapat pencerahan lah, ilmu agama, menambah kualitas iman kita ya, kepada Pak Ustadz kita. Bisa disampaikan berkenaan dengan zakat. Nah, zakat itu Pak Ustadz langsung aja kita bertanya, kapan dimulai dan kapan terakhir bahasanya untuk penyerahan zakat. Kedua, apa-apa yang bisa kita zakat fitrahkan. Yang ketiganya, siapa yang berhak untuk menerima zakat fitrah itu dari kita umat muslim yang bertanggung jawab ya, yang wajib hukumnya untuk menunaikan zakat fitrah di tahun ini. Lanjut Pak Ustadz, silakan, mohon pencerahannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat fitrah adalah bagian dari amal ibadah dan suci Ramadan. Kalau kita perhatikan amal-amal yang Allah berikan kepada kita di penghujungnya selalu minan nas ya. Di awalnya min Allah, di akhirnya minan nas. Ramadan ya, puasa Allah, dan di akhirnya kita ini minan nas, memperhatikan sama kita. Sama kayak sholat kan, sholat di awal alhamdulillah, di akhir salam, lihat ke kanan ke kiri, alhamdulillah nas. Masuk zakat itu adalah amalan alhamdulillah nas ya, sama kita. Allah tidak pernah lalai memikirkan kebersamaan kita, maka ibadah yang utama ketika kita berbagi dengan harta terbaik kita untuk kebutuhan sama kita. Zakat fitrah ya, zakat dikeluarkan oleh kaum muslimin afdolnya ya pada malam takbiran, malam raya Idul Fitri. Wajib ya. Kalau di awal Ramadan boleh mubah gitu ya. Pada malam takbiran sudah wajib ya. Kemudian ada lagi hal yang utama, subuh ya, waktu Id, sebelum sholat Id ya. Utama setelah sholat Id itu udah makruh ya. Besoknya udah haram ya. Berarti nggak dihitung lagi zakat gitu ya. Baik kaum muslimin, zakat ini adalah untuk beberapa golongan dalam Al-Quran, 8 asnaf ya. Ada fakir, ada miskin, ada amil, ada gharim ya. Ada yang punya hutang ya. Ada mu'allaf fisabilillah ya. Kalau orang-orang yang berhak menerima zakat. Intinya adalah kita ini memperhatikan kebutuhan orang-orang yang mungkin ya secara ekonomi ya. Secara ekonomi tidak tidak terlalu berbeda-beda ya. Ada memang yang cukup, ada yang tidak cukup. Nah, itu yang tidak cukup ini ya. Seperti dia fakir kan, dia tidak cukup kebutuhannya pada malam takbiran kan. Artinya ada kewajiban bagi kita untuk mencukupkan minimal makan ya. Dia harus makan karena ini hari lebaran gitu ya. Iya, benar. Miskin juga gitu ya. Makanya ulama mazhab itu sepakat tiga-tiganya, Maliki, Hambali, Syafi'i, makanan pokok. Makanan pokok. Apa ini kan gandum atau tamar apa ya? Kurma ya. Kurma. Ya. Makanan pokok ya. Menurut takaran ya. Takaran Baghdad itu gitu ya. Jadi
Kemudian mazhab Hanafi berbeda tersendiri. Mereka membolehkan namanya uang. Inilah yang paling banyak sekarang dipakai oleh umat zaman sekarang ini, ya, uang, ya. Terutama di kota-kota, ya. Kalau di kampung masih banyak yang dengan bahan pokok. Kalau di kota-kota sudah banyak beralih fungsi dengan uang, karena lebih gampang, lebih mudah. Ya. Semuanya itu, ya, adalah ijtihad, ya, para ilmu mazhab diikuti, ya, terutama kalangan pemerintah, khususnya Basnas, ya, Basnas dari pemerintah ke para amil-amil yang ada di masjid masing-masing warga ini. Jadi baik kaum muslimin rahimakumullah, ya, jangan lupa berzakat, ya, karena zakat ini sangat penting, ya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengancam hambanya yang menyimpan hartanya, ya, tidak menyisihkan, dan itu bukan dari golongan orang-orang yang bertakwa. Karena kata Allah, yang bertakwa itu adalah salah satunya orang yang menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah. Jadi harta itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, harta itu untuk sama kita. Ini amal kita yang menyisihkan itu adalah itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah seorang hamba itu patuh, ya kan? Patuh dalam rangka memberikan barang yang paling berharga, ya. Harta itu kan sangat berharga, misalnya untuk disisihkan sebagiannya 2,5%, 27% gitu, ya, 3, sekian% untuk disisihkan untuk berbagi gitu, ya. Itu, ya, berbeda dengan jahiliyah. Kalau jahiliyah dulu, ya, harta itu borosnya untuk para berhala. Tak ada manfaatnya, kan? Bawah patung-patung, di bawah kayu, atau orang-orang dulu sebelum mengenal agama ini di bawah kayu-kayu besar, itu kan, pisang, macam lah, nasi kuning, yang makan nggak ada. Artinya mubazir, ya, dosa kita gitu. Tapi kalau Islam nggak seperti itu, ya. Kita ini mengeluarkan sebagian harta kita yang terbaik, ya, untuk sesama kita. Nah, itulah yang dicatat sebagai, ya, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berat memang, ya, mungkin bagi yang memulai, ya. Tapi bagi yang sudah terbiasa, insyaallah, ya, ada namanya kenikmatan tersendiri. Karena sebagian para pakar, ya, ulama yang senantiasa istiqomah sedekah, di dalam berbagi itu ada kenikmatan tersendiri, kebahagiaan batin tersendiri, yang tidak ternilai harganya dengan kata-kata, ya. Bisa disebut harganya dengan kata-kata. Itulah nikmatnya berbagi, waktu zakat fitrah. Tunaikanlah, ya. Berhubung ini masih ada waktu, ya, insyaallah, ya, 1 malam atau 2 malam lagi, agar ibadah bulan suci Ramadan kita ini sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu Pak dia. Siap. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas segala, ya, pencerahan lah bahasanya, pencerahan, penyampaian tentang ilmu agama ini. Semoga apa yang disampaikan tadi, ya, berkenan diri kami dan menjadi pembelajaran bagi kami agar dapat melaksanakan apa yang disyariatkan oleh agama, berjalan tertib, teratur sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas nama, ya lah, pribadi sekalian juga sih, ini udah akhir Ramadan, ya, dan keluarga beserta jajaran kepengurusan lah RT RW, ya. Ya, mohon maaf lahir dan batin lah bila ada tersilap kata kelakuan di momen-momen seperti ini, ya, yang Pak RT buat, ya. Ya, sekali lagi buat Pak Ustadz tetap sehat selalu. Amin. Insya Allah dapat, ya, kita berkomunikasi terus, ya, menyampaikan khususnya Pak Ustadz ilmu-ilmu agamanya, memberi pengetahuan pencerahan kepada kami lah, jemaah Masjid Al-Muhajirin khususnya. Terima kasih Pak Ustadz, ya, kami akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.